ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semua mengikuti doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya Rabbi zidni ilma wassi' li rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal halakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal Allahumma faqihna fid-din wa'allimna at-ta'wil Allahumma ihdina qalbana wa saddid lisanana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman, insyaallah amin. Mudah-mudahan terkabulkan. Sebab masjid itu kalau tinggali meribu pinggir jalan. Walaupun nopo pinggir masjid ada insyaallah. Niki saniki mumpung doa qofal iftar sebelum buka niku mustajabah. Amin. Tepat dikabulkan. Dari hati berdoa, berzikir, berdoa. Mudah-mudahan lebih nopo di bulan mustajab, di waktu mustajab, insyaallah mengabulkan doanya sampean. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Baitur Rahman, insyaallah yang saya hormati dan saya cintai, sebelum kita memulai pengajian, kita masuk musholla atau masuk masjid niku disunnahkan untuk iktikaf. Iktikaf menurut madhab Imam Syafi'i yang kita anut untuk pemikirannya, jalan untuk pemikirannya niku tidak harus 10 hari. Beda dengan madhab-madhab yang lainnya. Meskipun sebentar, yang penting masuk masjid, nopo musholla niku diniatkan untuk iktikaf. Niate pripun? Niate nawaitul iktikafah lillahi ta'ala. Niku pun masuk ibadah. Jadi masuk musholla masjid niku cuma beda nama aslinya. Musholla atau masjid, kalau masjid artinya tempat sujud,
kalau musalla tempat sholat, aslinya di dalam kitab-kitab tempat yang ditempati meskipun satu sajadah yang biasa ditempatin sholat itu termasuk masjid. Bahkan boleh beriktikaf di madhab kita. Punya kamar sampean di rumahnya, sampean mau iktikaf, udah biasa ditempatin mushola kecil satu kamar, itu bisa untuk iktikaf, untuk madhab Syafi'i. Beda dengan madhab yang lainnya, harus berpuasa. Tapi alhamdulillah sekarang pas bulan Ramadan jadi berpuasa. Terus 10 hari tidak boleh keluar. Kalau madhab Syafi'i, jalan pun sebentar sampai niat tikaf, niat maksud ibadah. Makanya sebelum kita mulai, kita niatkan sambil duduk, karena dengan duduknya berarti ibadah sampai masuk ibadah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang memasuki bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Niki mungkin termasuk sesuatu yang baru bagi jenengan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu niki perdana nopo. Biasanya nek pengen buka roposan, kok pengen buka bersama di mushola, mending buka sama keluarga. Niki pertama kali diadakan di mushola Baitur Rahman ini, di Masjid Baitur Rahman. Gak boleh nyebut mushola. Jadi niki termasuk pertama untuk pembukaan, mengadakan menunggu buka puasa, dan kita insya Allah mengaji dan juga membawa sedekah berupa iftar, berupa makanan untuk saling niatkan bersedekah kepada teman-temannya, kepada yang lainnya. Dan ini termasuk ganjarannya sangat besar di bulan Ramadan. Orang ngasih satu teguk saja, man aftara shaiman, barang siapa yang ngasih satu minuman atau satu kurma untuk orang puasa, niku ganjarani sami seperti orang yang berpuasa. Lebih-lebih bawa berapa ini? Satu dandang besar. Alhamdulillah, ini setelah niat iktikaf, sampean pertama niat ngaji untuk bulan Ramadan. Ramadan yang penuh berkah, yang Ramadan yang penuh rahmat, yang Ramadan yang penuh maghfirah ini kita buka dengan mengaji atau bertadabbur Al-Quran. Kita sepakati insyaallah mengaji kitab punya guru kita Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang merupakan imam ahli sunnah di zaman ini. Tak ingin jenengan semerap tiangi niku pingin kepal lurus, karena wajahnya ganteng. Selain alim, gantengnya, lomannya, lebih-lebih bulan Ramadan. Tidak ada seperti guru saat ini. Menemukan kiai-kiai atau para guru-guru seperti guru kami Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jangan lihat, tinggal di foto ini dan kalender. Niku imami ahli sunnah wal jamaah yang memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah di saat abad ini, yang dimana-mana seluruh dunia karangannya, kitabnya dibuat rujukan. Selain ganteng, orang Arab itu terkenal pun ganteng. Tapi kalau aku guru kami Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki melihat langsung sampai lewat yang lain.
ingin berkumpul terus bersamanya. Itu dari kegantengannya. Adapun kelemahannya, lebih-lebih beliau meskipun kiai, beliau orang kaya. Nomad. Karena apa? Dunia tidak ada sepeser pun di hatinya. Dunia dibagikan semua. Saking lomannya, Anda kenal Mbah Hamid gitu. Mbah Hamid Pesuruan. Katanya Mbah Hamid niku karena orang ulama Indonesia itu kalau datang ke Mekah umpamanya umroh atau haji, sampai mudah-mudahan umroh dan haji. Amin. Itu pasti datang ke dalam beliau, Syekh Muhammad. Setelah datang di sana, kalau orang Indonesia, kalau suatan ke kiai, biasanya salam template ngaplopi. Nah, kalau guru saya enggak, sebaliknya. Mbah Hamid itu pernah haji, akhirnya ngasih kepada guru kami. Berapa? Sekitar 400 di zamannya Mbah Hamid. Zamannya Mbah Hamid 400 logo besar. Kalau sekarang mungkin puluhan juta, 400. Akhirnya Bang, ulangnya selain dikasih imamat asal seperti ini, biasanya kasih sarung, kasih jubah, yang lainnya jajan dikasihkan. Di dalamnya itu dikasih amplop juga. Berapa? 2000 rial. 2000 rial dibalikan 5 kali lipat lebih. Akhirnya sama Mbah Hamid, kok saya dikasih? Sama Mbah Hamid diambil lagi, dikasihkan lagi ke Abuya. Setelah dikasihkan, pulangnya ditambah lagi 5.000. Akhirnya, mau dikasihkan lagi, malu Mbah Hamid. Katanya Mbah Hamid, Sayyid Muhammad ini selain ganteng, seandainya tidak alim, kalau mananya saja, kedermawanannya saja, itu udah membuat wali, katanya Mbah Hamid. Tapi apa? Selain alim, ganteng, keturunan Rasulullah, pokoknya lengkap. Dermawan. Lebih-lebih bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kalau aku ya, saya melihat sendiri, sampai santrinya itu iri. Lihat apa? Orang lain itu dikasih ribuan rial, kita cuma dikasih untuk apa? Beli kitab, untuk makan dan yang lainnya. Saking itu catatannya banyak, tebel segini. Jadi miliaran itu keluar kalau bulan Ramadan. Bulan-bulan lainnya ada khusus santri dikasih, setiap bulan dikasih. Itu kedermawanannya. Adapun kealimannya, semua kitab sekarang yang ditulis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu dibuat kerujukan dari apa? Seluruh dunia. Bahkan kitabnya diterjemahkan. Pingin kitab apa saja ada tentang pemahaman akidah, tentang ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ada. Nah, sekarang yang kita kaji ini tentang keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasaisul ummatul Muhammadiyah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Muhammadiyah di sini bukan berarti Muhammadiyah, bukan. Ini termasuk Muhammadiyah, termasuk tiap NU, termasuk golongan yang lain yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pulau sareng panjenengan niki dados umat paling istimewa. Meskipun datangnya terakhir, datangnya keri, tapi kita di
didesain sama Allah Subhanahu wa taala itu paling lengkap. Seperti HP didesain paling terakhir. Lek riyen HP niku paling cuma buat SMS atau nelpon. Nggih. Lek sakniki sampai boten semerep wonten napa mawon. Wonten nggih TikTok nggih wonten, sing joget-joget nggih wonten, pengen Instagram nggih wonten, WhatsApp nggih wonten, Facebook wonten, kata aplikasi niku kata. Lah, umat Nabi Muhammad niku aplikasi ini kata. Aplikasi kata. Terserah jenengan sing enteng sing seneng yang mana sampean bisa mengamalkan ibadah itu, sampean tinggal milih. Saking banyaknya bersedekah, zakat, puasa, haji, umroh, iktikaf, wonten kata enteng banyak secara rahasia, secara terang-terangan. Niku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Ganjarannya besar. Bulan Ramadan contohnya. Contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan niki termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun umat terdahulu itu ada, umat-umat yang dahulu puasa ada, cuma carane benten, boten kados sing sakniki. Lek riyen niku puasa niku napa? Boten ansal ngomong. Nabi sekalian suruh puasa. Nabi yang lainnya gak boleh berbicara di dalam Al-Quran. Gak boleh apa? Apalagi bertemu istrinya juga mencium, gak boleh. Lek sekarang cium istri bagaimana hukumnya? Boleh, kecuali istrinya orang lain. Niku sing boten sah. Itu haram. Yang penting jangan sampai salah. Banyak puasa dulu setiap bulan 3 kali, diwajibkan 3 kali. Lek saniki yang diwajibkan kapan? Hanya Ramadan 1 tahun 1 kali 1 bulan. Lebih berat mana sampean? Dicicil sampean beli tumbas sepeda, gadah uang, cicil nopo lebih berat mana? Sebab kalau dicicil biasanya bengkak. Kata nopo terlambatnya akhirnya kena uang kena denda. Tapi kalau udah 1 bulan sekalian itu enak, nggak seperti dicicil. Kalau dicicil biasanya sering lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan puasa, dan puasa ini ternyata termasuk rukun Islam yang keempat. Bunyal Islam ala khamsin. Allah Ta'ala membangun Islam ini dengan 5. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, melaksanakan sholat. Yang ketiga, ita'iz zakat, memberi zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji bila mampu. Rukun Islam. Kita puasa ini jangan sampai diremehkan. Karena apa? Islam dibangun dengan 5 pondasi, 5 tiang. Masjid Baitur Rahman atau Musalla Baitur Rahman niki dibangun sak megahnya sampai tingkat lantai 2. Bangunan niki lek wonten pondasi ini wonten tiange nopo? Roboh. Nggih niku Islam jenengan ngeten. Sampeyan hanya bangun wis baca syahadat,
Tapi boten wonten tiang atau tiangnya sedikit, berdiri cuma roboh. Begitu gambarannya agama Islam. Maka jangan sampai dientengkan. Makanya katanya ulama, faman aqamaha faqad aqamat din. Barang siapa yang melaksanakannya, maka sungguh-sungguh mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamat din. Dan barang siapa yang meninggalkan rukun Islam, yaitu hadamat din, merobohkan, maka jaga, sabar sampean untuk berpuasa ini. Dan puasa ini diwajibkan bukan langsung di awal-awal Islam. Puasa ini diwajibkan tahun bilan. Amin Allah. 9 Hijriah berarti tasik ten Mekah. Rasulullah niku lek pingin jenengan pingin cepat hafal, ada 2 bagian, 2 fase. Ten Mekah niku Rasulullah tinggalnya setelah diutus. Rasulullah diutus umur 40. Keluar dari Mekah sekitar berapa? 53. 13 tahun tetap di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Lah, ya kenapa kok langsung Allah Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya? Karena waktu di Mekah itu Rasulullah sama kaumnya sangat berat. Orang masuk Islam di zamannya di Mekah niku rata-rata orang sing fakir miskin. Hanya jarang orang-orang yang ikut petinggi-petinggi darah biru masuk Islam. Karena apa? Karena egonya. Akhirnya yang masuk Islam rata-rata orang miskin, budak, dan budak sama orang miskin. Ketika masuk Islam disiksa. Akhirnya Allah Ta'ala belum sempat mewajibkan untuk berpuasa. Untuk makan saja itu udah untung. Bahkan Rasulullah SAW sebelum hijrah 3 tahun di lockdown sama kaum-kaumnya. Dan orang yang masuk Islam disiksa. Setelah hijrah dapat berapa tahun? Dapat 1 tahun. Rasulullah melihat siapa? Melihat orang Yahudi berpuasa pertamanya Asyura. Jadi yang diwajibkan pertama puasa itu puasa Asyura. Akhirnya orang-orang suruh puasa, berpuasalah semua. Setelah diwajibkan tahun setelahnya, baru perintah untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan. Itu tahun kedua. Jadi Rasulullah berpuasa Ramadan berapa tahun? 10 dikurangi 9 tahun. Tahun kedua. Maka ini diwajibkan puasa. Ternyata puasa itu tujuannya sangat kata. Maka jangan sampai sampean ini jangan meninggalkan puasa karena merupakan rukun Islam. Kalau udah rukun Islam, sampean meninggalkan hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak ingin berpuasa, itu sangat berat. Bahkan kata Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, lebih hina dari hewan. Lebih hina dari hewan. Nah, ini kita akan membaca termasuk keistimewaan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, keistimewaan umat Nabi Muhammad itu menjadi umatnya Nabi Muhammad sampai udah jadi istimewa. Pertama, apakah diambil, apakah tidak? Seperti HP. Sampean beli HP yang sekarang Samsung atau iPhone yang keluaran terbaru,
pasti lebih lengkap. Entah sampean ambil apakah tidak keistimewaannya, terserah sampean. Tapi sampean udah menjadi HP istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, istimewanya ini dipakai seperti sampean punya HP terbaru. Hanya dibuat apa? Dibuat telepon saja. Padahal HP-nya yang terbaru itu keluaran berapa? 15 juta. Ngapain beli mahal-mahal tapi tidak dipakai? Nah, sampean menjadi umat Nabi Muhammad. Ngapain sampean jadi umat Nabi Muhammad? Kalau apa? Aplikasi-aplikasi yang terbaik sampean tidak pakai. Mendingan jadi umat yang terdahulu. Makanya pakai apa? Termasuk keistimewaannya, termasuk berpuasa, lebih-lebih puasa yang wajib. Dan fadhilnya banyak, sangat banyak. Bahkan beribadah di bulan puasa ini sama dengan fardunya. Melakukan fardu di bulan Ramadan itu sama dengan melakukan 70 kali lipat keistimewaannya. Adapun nanti hadisnya satu persatu, insya Allah saya baca satu persatu. Cuma waktunya berapa menit? Kurang 7 menit. 5 menit. Nanti baca doa istighfar, doa ini berapa menit lagi? Sekarang berarti mulai ngajinya minggu depan. Mengaji kitabnya Fadhail tentang keistimewaan hadis-hadis tentang Ramadan, insya Allah lanjut di minggu depan. Sampai setiap seminggu sekali niatin iktikaf. Insya Allah nanti saya terangkan satu persatu tentang hadis Fadhailnya bulan Ramadan. Untuk sekarang kita baca doa bersama-sama menunggu berbuka. Cukup, enggak terlalu banyak. Mau baca satu hadis satu dulu. Iya. Ini hadis. Jam 6. Syarafus sha'imin min hadhil ummah, kemuliaan orang yang berpuasa di umat ini. Ini termasuk kebanggaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai fadhail yang sangat besar. Bahkan siapapun yang ingin ampunan pasti dapat. Seperti hujan, siapapun yang ingin mandi pasti dapat di bulan Ramadan ini. Makanya hati-hati kalau udah sampai bulan Ramadan tapi sampean tidak dapat ampunan bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, ba'da man adraka Ramadan, sangat dijauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Saking banyaknya, derasnya rahmat, ampunan, derasnya rahmat di bulan Ramadan, siapapun yang ingin menggapainya pasti dapatnya. Yang penting sampean puasa syaratnya. Insya Allah dosa-dosa sampean diampuni. Karena tujuan rukun Islam di bulan Ramadan ini, tujuan Islam yang 5 rukun itu ternyata untuk menghapus dosa. Rahmatnya Allah Ta'ala, orang masuk Islam meskipun pertamanya merampok, pertamanya zina, pertamanya jadi maling, pertamanya sering membunuh, tapi kalau sudah masuk Islam, al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menutup perkara-perkara sebelumnya setelah masuk syahadat. Tapi sampai kalau udah masuk syahadat terus membunuh, beda lagi. Ini
Syahadat itu ternyata untuk apa? Menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan juga apa? Salat. Apa tujuannya Allah Ta'ala memerintahkan kepada sampean salat? Karena salat itu menghapus dosa-dosa. Makanya sabda Rasulullah, as-salatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah was-shaum ila shaum yukaffirud dunub. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, terus berpuasa dari tahun ke tahun, itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kalau Islam asyhadu alla menghapus. Salat, dari antara salat sampai punya kesalahan selain kesalahan apa? Hutang ya. Kalau hutang sampai tanggung jawab, beda. Atau menyakiti manusia. Kalau punya kesalahan kepada Allah Ta'ala, diampuni dosanya antara salat. Terus dari Jumat ke Jumat sampai salat Jumat, habis itu Jumatan lagi, dosa-dosanya diampuni. Dari puasa ke puasa, maka diampuni. Itu tujuannya apa? Supaya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau udah masuk, ketika di akhirat, dosa sampai udah nggak ada, langsung masuk ke surga. Itu tujuannya. Kenapa diwajibkan? Kenapa ini untuk langsung masuk ke surga? Itu fungsinya rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la takut yang lain yang dulu ada sini ada meskipun satu di sini biasanya diulang sampai berapa kali ini. Maka kurma buka kurma batal. Allah